Selamat siang, sahabat GoFlow. Jumpa lagi dengan saya Liana dari GoFlow. Setiap hari Rabu kita mengadakan Instagram Live dan Facebook Live. Saudaraku, saya sangat bersemangat sekali karena besok adalah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Maka saya memakai baju merah putih karena rasa nasionalis saya bangkit nih. Saya harus merdeka. Oke. Bapak Ibu, tema yang saya angkat saat ini adalah merdeka meraih mimpimu. Maka Bapak Ibu, teman-temanku semua yang di sini, jangan ragu-ragu dan takut untuk bermimpi. Nah, sekarang kan kita, Bundana minta nih kita berani bermimpi. Mimpinya itu harus yang bagus-bagus ya. Mimpinya itu misalnya, aku punya rumah baru dengan kolam renang. Aku pengen menikah tahun ini. Aku pengen punya pacar. Aku pengen punya uang banyak, mengajak orang tuaku umroh gitu ya. Oh, aku pengen healing nih. Sekarang kan lagi musim healing ya. Orang-orang stres pengen healing. Aku ingin ke Amerika atau kemana gitu ya. Itulah mimpi-mimpi Anda. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Juliana, saya itu kan sudah mimpi nih tiap hari mimpi. Tapi kenapa mimpi-mimpi saya ini tidak bisa terwujud? Kenapa kok mimpi-mimpi saya tidak bisa terwujud? Nah, pertanyaannya adalah kenapa tidak bisa terwujud? Ada beberapa hal yang Anda harus perhatikan di sini apabila Anda bermimpi. Yaitu pertama, yaitu Anda tidak punya mimpi Anda itu tidak menggairahkan untuk dikejar. Ya, mimpinya cuman begitu-begitu aja sehingga Anda tuh juga tidak punya passion untuk mewujudkan mimpi Anda, ya. Coba kalau mimpi Anda itu menarik nih, misalnya saya punya orang tua belum umroh, saya pengen punya uang banyak untuk bisa membuat umroh, mengajak umroh orang tua saya. Yang pertama. Ada lagi mimpinya, saya pengen jadi cantik, kurus, ya. Nah, itu mimpi yang bagus. Ada lagi, saya kepengen menjadi sarjana, saya pengen menjadi orang yang pandai. Itu mimpinya, ya kan. Nah, sekarang mimpi itu harus menggairahkan Anda, membuat Anda itu sangat eager, sangat ingin sekali supaya mimpi Anda itu tercapai. Yang kedua adalah mimpi itu harus spesifik, harus jelas, ya. Misalnya, dulu pada saat saya masih muda, belum punya pacar, belum punya suami, itu saya sudah mulai membuat mimpi. Saya ingin punya seorang suami yang baik hati. Saya pengen punya seorang suami yang ganteng. Nah, spesifiknya bagaimana? Saya menulis, saya pengen mempunyai seorang suami yang ganteng seperti Jackie Chan. Atau saya ingin punya seorang suami seperti Brad Pitt. Apalah yang kalian inginkan, tapi itu spesifik ya. Jangan bilang, saya ingin punya seorang suami, titik. Lah suaminya nanti kalau yang dikirimkan tidak sesuai dengan keinginan Anda, kan Anda nanti akan kecewa. Ingat ya, alam semesta ini kan mempunyai energi. Jadi yang Anda kirimkan melalui pikiran Anda itu akan diterjemahkan oleh alam semesta dan nanti jangan kaget kalau itu akan diantar ke tempat Anda. Dulu saya sudah membuat goal saya atau mimpi saya itu saya harus punya seorang suami yang baik hati. Seorang family man yang sayang sama saya dan sama anak-anak saya misalnya gitu ya. Dan dia juga harus ganteng juga. Dia juga harus punya duit. Nah, itu udah saya susun dari dulu. Itu saya sudah membuat suatu jurnalnya. Nah, kalau semakin spesifik mimpi Anda itu, maka semakin mudah otak Anda maupun alam semesta ini untuk merealisasikannya dalam kehidupan Anda. Kayak gitu. Ya. Kemudian selain spesifik, goal mimpi Anda itu harus terukur. Harus terukur itu gimana? Oh, 1 tahun lagi paling enggak saya enggak harus kontrak, saya harus sudah punya rumah. Atau paling enggak minimal kalau 1 tahun belum bisa mengumpulkan uang untuk beli rumah, paling enggak 1 tahun saya bisa renovasi rumah ini.
nanti 5 tahun lagi saya sudah harus punya tanah. 10 tahun lagi rumah saya sudah harus berdiri. Atau kalau yang sudah punya rumah, 2 tahun lagi saya harus punya kos-kosan. Harus punya passive income. Ada sesuatu yang spesifik dan terukur. Nah, kalau Anda mengatakan 2 tahun lagi saya harus menikah nih, buat yang masih jomblo-jomblo ya, kan saya tadi harus mengatakan mimpi itu harus menggairahkan Anda, harus punya passion, punya keinginan yang menggebu-gebu untuk mewujudkan mimpi Anda. Ya. Nah, kalau Anda sudah mempunyai suatu ini, misalnya 2 tahun lagi saya ingin menikah, ya kan terukur nih, 2 tahun lagi saya ingin menikah. Suami saya harus orang yang baik, suami saya harus ganteng. Jelas kan semuanya? Otomatis Anda akan membuat diri Anda, melayakkan diri Anda menjadi orang yang cocok untuk pasangan calon suami Anda yang ganteng tadi. Ya kan? Kalau calon suami Anda itu orang yang ganteng, apa ya mau berpasangan dengan orang yang berantakan atau yang bau atau yang kurang menarik lah dari seorang perempuan. Maka kalau Anda mempunyai suatu mimpi, mempunyai suami yang ganteng, maka berbenah diri kan kita pasti, ya. Pasti kita memakai yang berhijab, memakai hijabnya yang rapi gitu ya. Bajunya yang sopan, kayak gitu. Karena apa? Laki-laki itu kalau untuk mencari pasangan hidup, mereka akan mencari yang selamanya, yaitu orang yang tidak sekedar seksi geboy, tetapi mereka suka dengan wanita yang rapi, ya, yang rapi, yang wangi, gitu ya, yang inner beauty-nya itu ada. Sehingga kalau Anda punya mimpi seorang suami yang baik, ganteng, Anda otomatis akan berbenah diri dulu. Saya setidaknya harus cantik lah, supaya orang-orang cowok-cowok itu yang ganteng-ganteng mau melirik saya, ya, itu tadi. Kemudian kita itu kalau punya mimpi, kita harus punya komitmen yang besar untuk meraih mimpi kita ini tadi. Kita harus berani mulai melangkah. Melangkah tuh gini ya, kalau kita tadinya enggak ngapa-ngapa, kita mulai melangkah ke depan. Nah, mulai melangkah ini biasanya sulit. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa terbuai dengan generasi Z ini yang generasi jempol, rebahan itu ya. Mereka tidak ada eagernya. Tetapi kalau Anda punya mimpi yang sangat jelas dan sangat menggairahkan untuk diwujudkan, maka Anda harus punya komitmen, yaitu mulai melangkah. Saya kasih contoh ya, misalnya Anda ingin banget jadi sarjana nih, pengen kuliah sarjana. Anda harus mulai melangkah, yaitu apa? Belajar supaya bisa masuk ke perguruan tinggi. Ya kan? Kalau Anda tidak mulai belajar dan mulai mendaftarkan ke perguruan tinggi, apakah Anda bisa menjadi seorang sarjana seperti impian Anda? Apabila Anda malas belajar, tapi bercita-cita menjadi seorang profesor, ya lupakan karena itu tidak terukur dengan kemampuan dan kemauan Anda. Ya. Sekarang kalau Anda ingin menjadi orang yang kaya, pasti kita semua bermimpi menjadi orang yang kaya. Tetapi kalau Anda tidak mulai melangkah, melakukan suatu tindakan untuk menggapai mimpi itu, ya kita tidak akan bisa mencapai mimpi kita menjadi orang kaya. Ya, kalau Anda bermimpi menjadi orang kaya, maka Anda harus mulai menabung. Ya, jangan menghambur-hamburkan uang terus. Setiap gajian uang selalu habis dibelanjakan di online shop misalnya, atau pergi kemana jalan-jalan, halan-halan, healing. Alasannya mau apakah itu menghabiskan uang Anda. Ya. Jadi kalau Anda ingin kaya, rajin-rajinlah Anda menabung. Rajin-rajinlah membuat investasi. Investasinya harus hati-hati dan dipertimbangkan. Jangan sampai kecemplung investasi bodong. Tapi kalau Anda masuk seperti dana reksa atau Anda masukkan ke properti, itu bagus karena properti pasti harganya naik. Atau masuk ke emas, harga emas juga selalu naik. Jadi setiap kali Anda punya uang, Anda belikan emas atau belikan
sesuatu barang yang tidak konsumtif ya. Tetapi emas ini sejalannya dengan waktu pasti nilainya juga akan naik. Demikian juga dengan properti tadi. Nah, tadi sudah 3 ya, mimpi Anda itu harus menggairahkan, harus punya eager Anda untuk Anda mencapai mimpi itu. Yang kedua, Anda harus spesifik, harus benar-benar ini loh yang aku mau, ya. Misalnya tadi ya, suami ganteng. Ganteng seperti apa? Kan ukurannya beda-beda. Suami ganteng menurut Mbak Lucy ini yang kayak Pak Jokowi. Ya. Kalau buat saya seperti Jackie Chan atau Brad Pitt gitu. Kita orientasinya berbeda. Harus spesifik, ya. Atau suami saya ini harus paling enggak anaknya orang kaya. Minimal dia harus punya 1 miliar. Ya, itu spesifik, ya. Nah, untuk bisa mewujudkan ini kan Anda harus berbenah kan. Masa orang punya 1 miliar mau mendekati Anda kalau pakaiannya nggak karu-karuan gitu ya. Harus membuat orang yang punya 1 miliar itu melirik Anda gitu. Setelah yang ketiga itu berkomitmen. Ya, jadi kalau kita mau melangkah maju, melangkah ya, udah komitmen itu mulai maju, melangkah menggapai mimpinya tadi. Mimpinya sudah ada, kita nggak pernah menggapai, kitanya tetap enak-enakan, bermimpi, ya tidak akan tercapai mimpinya. Maka kita mulai melangkah. Melangkahnya melalui apa? Kalau kita pengen jadi sarjana, ya masuklah ke universitas atau belajar sungguh-sungguh. Kalau Anda ingin menjadi seorang chef profesional, belajarlah baking, belajarlah memasak yang baik. Kayak gitu. Jadi harus berani mulai mengambil satu langkah. Nanti habis satu langkah, langkah berikutnya lagi, dan Anda akan menggapai mimpi itu dengan mudah karena mimpi itu menggairahkan, spesifik, dan Anda punya komitmen di situ. Oke. Nah, yang keempat itu aneh. Mimpi ini Anda harus tulis. Kenapa Anda harus tulis? Karena ini sangat ajaib ya Bapak Ibu. Kalau mimpi yang Anda inginkan tadi, Anda tulis, itu alam semesta itu seperti mengerti gitu loh. Seperti kayak kita tuh teken kontrak ya. Kenapa? Karena begitu Anda menulis dengan tangan, itu mengalir di otak kita dan itu lebih mudah mewujudkannya. Semakin Anda membuat mimpi Anda itu tertulis dan menarik, semakin otak itu mudah menerjemahkannya. Saya akan menunjukkan buku saya yang isinya tentang goal saya. Nah, ini saya punya sebuah buku mimpi saya yang dari dulu saya tulis dengan bagus begini. Kalau buat saya sih bagus ya, warna-warni. Kemudian saya beri stiker-stiker gini. Nah, ini adalah mimpi saya yang saya tulis dan saya terjemahkan gitu. Karena apa? Menulis ini itu hubungannya dengan otak. Menulis, apalagi kalau Anda mau memberi warna-warni seperti ini. Nah, di sini nanti Anda tuliskan goal 1 tahun. Saya harus bisa renovasi rumah saya. Goal 2 tahun. Anda harus misalnya anak saya sekolah di sekolah international school. Boleh dong kita bermimpi, tulis itu. 5 tahun apa, 10 tahun apa. Kalau Anda tulis, suatu hari nanti pada saat Anda berusia seperti saya sudah 50 tahun lebih, Anda menemukan buku goal ini, Anda akan tercengang-cengang apabila Anda membaca bahwa itu semua sudah terwujud. Dan sekali lagi beri waktu yang tepat. Misalnya, saya ingin punya income sejumlah 10 juta sebelum tanggal 1 Januari 2025 misalnya. Nah, kalau Anda menetapkan waktu itu, kadang-kadang mimpi Anda ini bisa terwujud sebelumnya loh Bapak Ibu. Karena secara hormonal itu akan membuat Anda menjadi lebih rajin. Wah, aku punya mimpi gajiku harus naik, aku harus perform yang bagus di perusahaan. Ya kan? Atau Anda ingin menjadi GM, atau Anda ingin menjadi apa, Anda akan merealisasikan dengan komitmen. Bos Anda pasti akan senang dengan Anda dan pasti akan menaikkan gaji Anda. Percaya itu ya. Kemudian komitmen yang apa? Kalau Anda ingin menabung, ingin menjadi kaya, kalau tidak pernah menabung atau investasi, ya lupakan aja.
Kalau Anda tetap enak-enakan, kerja juga kalau disuruh baru kerja, nggak disuruh ya enak-enakan, ya itu sulit ya. Tuh, jadi banyak orang bertanya, saya sudah bermimpi Bu Liana, tetapi mimpi saya tidak bisa terwujud. Kenapa? Termasuk salah satu sebabnya ini, Anda tidak punya komitmen dalam meraih mimpi itu. Mimpi Anda itu kurang menggairahkan. Coba sekarang mulai mimpi apa yang kira-kira Anda pengen banget itu terwujud. Ya. Saya itu pernah masukkan di buku saya dulu waktu saya masih baru menikah, masih kontrak rumahnya, itu saya ingin punya rumah besar dengan kolam renang. Spesifik kan rumahnya besar, enak, asri, dengan kolam renang. Percaya nggak Bapak Ibu? 20 tahun kemudian itu terjadi. Nah, hal seperti ini nanti setelah Anda melihat buku-bukunya yang buku-buku goals Anda yang ini, itu Anda akan kadang terkejut di situ ya. Nah, yang kelima apa? Setelah Anda punya mimpi, Anda punya komitmen, tetapi Anda juga harus disiplin. Nah, ini biasanya orang-orang itu nggak sabaran ya. Aku sudah punya mimpi, punya rumah dengan kolam renang, punya suami kayak gini, tapi Anda tidak disiplin, tidak pernah menabung, tidak pernah investasi, uangnya habis terus setiap bulan, bahkan ngutang terus kalau akhir bulan. Ya, hal ini tidak akan terjadi. Tetapi kalau Anda punya mimpi tadi spesifik ya, kemudian Anda punya komitmen untuk mewujudkan mimpi ini tadi, maka ini akan otomatis diterjemahkan oleh alam semesta, otak bawah sadar Anda. Apalagi kalau Anda tulis dengan sangat menarik di sebuah jurnal atau sebuah buku ditulis kayak gitu. Dan yang keenam yaitu apabila Anda mempunyai mimpi, Anda harus belajar terus dan berusaha. Jadi tidak ada namanya waktu yang terlambat untuk belajar. Karena hingga saat ini pun saya terus tetap belajar dalam usia saya yang di usia pensiun ya. Saat ini saya sudah memasuki usia pensiun, saya 55 tahun. Tetapi saya masih belajar melukis, saya masih belajar bermacam-macam hal. Termasuk hobi-hobi saya itu saya tekuni terus sampai saya menjadi ahli di bidang itu. Ya, karena goal saya nantinya saya kalau tua, saya tidak mau diam saja. Saya harus punya suatu kesibukan. Nah, mumpung saya masih bisa belajar saat ini, saya harus menambah ilmu sebanyak-banyaknya. Jadi termasuk salah satu merdeka meraih mimpi itu adalah mau belajar, mau melangkah maju, dan mau berusaha. Itu. Dan yang terakhir yaitu selalu bersyukur. Kalau hati Anda selalu bersyukur, maka muka Anda pasti akan kelihatan lebih cerah dan lebih gembira. Kalau muka Anda cerah dan gembira, pasti akan rezeki itu akan nempel ke Anda. Anda akan mendapat order, akan mendapat orang itu akan senang lah. Kalau Anda jualan apa, Anda mulai melangkah itu dengan gembira, happy. Jadi tidak ada beban. Kenapa? Mimpi Anda itu menggairahkan. Oh, aku pengen punya pacar yang cantik. Maka saya ini harus tidak boleh selebor pakaiannya. Saya harus wangi, ya kan? Lah kalau cewek pengen punya cowok, saya harus menata rambut saya bagus gitu ya. Atau pakaian saya harus rapi. Kalau yang berhijab, hijabnya jangan asal-asalan ditata yang rapi, harus berpakaian sopan gitu. Nah, itu sebagian tips yang saya bagikan kepada teman-teman semuanya mengenai merdeka menggapai mimpi Anda. Karena mimpi itu kita memang perlu. Kita harus punya mimpi. Kalau Anda tidak punya mimpi, Anda akan menjadi pasif. Nah, hari kemerdekaan 17 Agustus ini saat yang tepat buat kita semuanya. Kalau para pahlawan kita 70 tahun yang lalu mereka berkobar-kobar mewujudkan mimpi mereka itu apa sih pada saat itu?
Mimpi mereka adalah Indonesia itu merdeka. Coba kalau saat itu para pahlawan tidak mempunyai suatu goals atau komitmen Indonesia merdeka, mungkin saat ini kita masih dijajah oleh Belanda atau Jepang. Maka kita harus berterima kasih kepada para pahlawan ini yang sudah berjuang mati-matian, mempunyai mimpi Indonesia ini harus merdeka. Mereka sampai mau berkorban ya demi kita. Yuk kita ini generasi saat ini, generasi muda terutama, jangan mau kalah. Mereka itu para pahlawan memberikan suatu contoh yang sangat bagus buat kita untuk maju menggapai mimpinya, yaitu Indonesia merdeka. Sekarang Indonesia sudah merdeka, saatnya kita kaum muda membuat Indonesia maju. Supaya para pahlawan juga ikut bahagia. Gembira dong, sudah dimerdekakan, sekarang Indonesia menjadi maju. Maka saat ini, yuk kaum muda semuanya, Bapak Ibu semuanya, sahabat GoFlow yang saya kasihi, 3M. Merdeka, meraih mimpi Anda. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di hari Rabu yang akan datang dengan topik yang lebih menarik lagi. Saya Liana Kurniawati, mohon undur diri. Salam